Selain adanya tim Prabowo yang sudah kita tampilkan, yang sudah terlibat juga di Kabinet Jokowi, transisi pemerintahan yang mulus ini tampaknya juga terlihat cukup jelas dari para calon kandidat anggota Kabinet Prabowo Gibran, Safrina. Apalagi kita lihat kemarin kan audisi nih tanggal 14 hingga 15 Oktober, Prabowo telah memanggil para kandidat anggota kabinetnya ke kediamannya di Kertanegara. Dan kita melihat ada sosok-sosok familiar yang memang juga sudah mengisi Kabinet Indonesia Maju. Ada sekitar 108 sosok yang dipanggil, nanti mungkin juga akan ditetapkan dan ditempatkan di kementerian-kementerian tertentu di tanggal 16 hingga 17 Oktober lalu. Kalau kita ingat juga kita sudah dilakukan pembekalan Hambalang Retreat namanya ya, bagi para calon menteri dan wakil menteri Republik Indonesia serta kepala lembaga di Hambalang langsung. Dan memang di antara sosok-sosok yang hadir cukup banyak sosok menteri, wakil menteri era Jokowi yang juga kembali masuk di jajaran kandidat Kabinet Prabowo Gibran ini. Dan kita yang juga tahu bahwa satu hal yang cukup menjadi perhatian masyarakat tentunya, dan dari segi pasar keuangan, market, dan ekonomi, ada sinyal ya Syaf kalau ini tidak disangka-sangka. Mungkin ya kita ingat kalau beberapa bulan lalu kita tidak akan menyangka bahwa Sri Mulyani Indrawati akan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, menempati posisi Menteri Keuangan. Dan kalau benar terjadi, ini berarti untuk pertama kalinya Indonesia akan punya Menteri Keuangan yang sama pada 3 pemerintahan presiden yang berbeda. Betul sekali, dan memang nampaknya hal ini cukup positif bagi pasar keuangan kita, apalagi memang para investor sangat optimis dengan segala macam kebijakan yang dikeluarkan oleh Ibu Sri Mulyani. Dan dalam beberapa hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, pasar keuangan Indonesia cenderung berada di tren penguatan. Ini tampaknya Sri Mulyani efek ya? Iya, Sri Mulyani efek ini tampaknya karena memang sejumlah pelaku pasar menilai transisi pemerintahan di era Jokowi ke Prabowo terbilang mulus dan membuat kepercayaan pelaku pasar keuangan tetap terjaga. Tidak ada lagi ketar-ketir, khawatir, wait and see, tapi semuanya hijau. Memang dari Jumat minggu lalu sampai dengan Jumat penutupan kemarin, all green. All green ya. Jadi memang yang kita tahu bersama bahwa market dan bisnis itu pragmatis dan menyukai stabilitas. Yes. Ya, jika ada transisi pemerintahan yang terbilang atau terlihat smooth, maka dari itu kita juga bisa menafsirkannya berarti bisnis dan ekonomi akan berjalan juga dengan stabil. Ya, harapannya begitu, dan tercermin pula ke market seperti yang tadi Syafina sampaikan ya, sudah all green. Nah, untuk informasi selanjutnya, Direktur Utama Mandiri Manajemen Investasi misalnya dalam sebuah wawancara dengan CNBC Indonesia menilai bahwa peluang terjaganya pengelolaan anggaran yang tetap konservatif turut membuat kepercayaan investor dan pelaku pasar keuangan juga terjaga. Sangat smooth ya, cukup smooth lah at least gitu. Kenapa? Karena kita lihat dari semenjak Prabowo memenangkan pemilu gitu ya, itu kan waktunya cukup panjang ya, 6 bulan. Di situ ada masa-masa di mana ada kekhawatiran bagi investor gitu ya, apakah budget dari pemerintah Indonesia akan jauh lebih tinggi, terutama dengan adanya makan gratis yang disangka akan mengambil cukup besar dari porsi budget pemerintah. Tapi kemudian setelah adanya diskusi dan mungkin yang cukup intens gitu ya, kita melihat bahwa budget pemerintah ini masih cukup konservatif untuk tahun 2025 dan terjaga dengan budget defisit masih di kisaran 2,5%. Dan kita lihat program-program Pak Prabowo juga tetap masih dilakukan, tapi mungkin intensitasnya tidak sebesar yang masyarakat kira awalnya gitu ya. Jadi kita melihat bahwa keberlanjutan dari pemerintah Pak Jokowi ini ke Pak Prabowo masih tetap dilanjutkan dan dijaga supaya tetap stabil gitu ya, tidak terlalu abrupt perubahannya gitu ya. Ini mungkin sesuatu yang dinilai sangat positif bagi investor, karena investor paling takut ya kalau ada perubahan yang tiba-tiba gitu, apalagi investor dengan hubungannya dengan FDI, foreign direct investing gitu ya. Kalau misalnya dari yang sudah diwacanakan ternyata berubah karena presidennya baru gitu kan, itu kan bisa merusak rencana mereka yang sudah lakukan cukup lama gitu ya. Sedangkan buat portfolio manager gitu ya, buat investor portfolio, mungkin keberlanjutan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi di Indonesia akan terjaga at least untuk foreseeable future gitu ya. Sementara itu, CEO Star Asset Management mengungkapkan bahwa sejumlah sosok penting dalam Kabinet Jokowi yang kembali diajak bergabung ke Kabinet Prabowo juga turut memicu optimisme pelaku pasar.
Pasar itu kan votingnya dia salah satunya di IHSG ya, voting pasar itu. Dan saya kira 1 minggu terakhir tuh mencerminkan voting pasar yang positif terhadap pemerintahan Pak Prabowo ya, terutama pemanggilan para calon menteri dan wakil menterinya gitu. Seminggu terakhir pasar saham kita naik 3% ya, sekarang udah di 7.700-an. Itu juga mendekati all time high ya. Bisa jadi setelah pelantikan itu bisa lebih positif lagi gitu ya. Nah, so far kita ngelihat terutama di yang paling vital tuh mungkin di Kementerian Keuangan ya. Karena pemanggilan ada nama Ibu Sri Mulyani dan para wakil menteri ya, Pak Kartiko dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kelihatannya ini akan keberlanjutannya di sana mungkin ya, saya lihat ya gitu, yang paling kelihatan oleh market. Dan beberapa tokoh kunci saya kira di pemerintahan Pak Presiden Jokowi juga ada di yang dipanggil ya. Ya, dan secara khusus peluang kembali adanya Sri Mulyani di Kabinet Prabowo Gibran juga semakin menambah kepercayaan pasar keuangan soal pengelolaan anggaran negara. Pelaku pasar itu kan melihat Pak Prabowo itu yang paling utama kan ingin mendorong pertumbuhan ekonomi 8% gitu. Dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% itu kan tentu akan didorong oleh ekspansi dari pengeluaran negara gitu. Itu yang dikhawatirkan defisit bisa sampai ke 6% ya pada saat itu ya. Namun saya melihat 2 hal ya. Pertama itu tadi Bu Sri Mulyani mungkin ya akan dipertahankan sebagai Menteri Keuangan beserta para wakil menterinya. Ini menambah confidence pasar bahwa secara anggaran tidak akan jebol gitu ya. Tidak akan jebol ke level di atas 3%. Dan saya sudah melihat juga RAPBN tahun 2025 itu memang defisit memang naik dari 2,2 ke 2,5 tapi dipertahankan di bawah 3%. Dan sepertinya yang akan menjadi penentuan kan sebenarnya alokasinya kan. Jadi alokasinya memang ada sedikit pergeseran prioritas ya. Yang turun tuh anggaran infrastruktur, yang naik yang lain-lain. Jadi tidak semua anggaran itu terpenuhi. Jadi saya kira kalau saya melihat seperti itu, sepertinya dengan kabinet yang tadi ya, yang gemoy itu tidak akan membuat jebol anggaran ya. Karena kita punya figur yang sangat disiplin dalam menjaga anggaran kita. Menteri Keuangan ini sangat-sangat erat hubungannya dengan bond yield kita gitu ya. Kepercayaan investor terhadap Indonesia ini mungkin dihadapi langsung oleh Menteri Keuangan. Nah, pada saat ini Ibu Sri Mulyani sudah melakukan dengan cukup baik dan investor sudah mengenal beliau cukup baik gitu ya. Dengan melakukan budgeting yang cukup prudent, dan pada saat mendengar bahwa mungkin Ibu akan melanjutkan lagi, ini tentunya akan memberikan assurance ya bagi investor bahwa Pak Prabowo memimpin Indonesia tentu juga tetap dengan prudent. Kenapa? Karena ya Indonesia meskipun kita butuh dana dari investor asing, tapi kita tetap harus menjaga kemampuan kita. Jadi dengan di budget 2025, budget defisit tetap dijaga 2,5%, ditambah ada porsi-porsi di budget yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah ke depan, itu tentunya sangat baik untuk pemerintah Prabowo ke depannya gitu ya, menurut saya. Jadi menurut kami sangat-sangat bagus ini.